alhamdulillah apa ya, nggak menyesal mengalokasikan uang yang dimiliki dari Pak Abi dan saya sedikit. Jadi apa yang kita spend itu worth it gitu. Kalau dari kita tuh sebenarnya kita lebih fokus ke anak-anak kan udah mulai tumbuh dewasa ya. Kemudian mereka tuh kayak lari-lari dan mulai bercanda-bercanda tuh ruangan tuh udah mulai sempit. Karena di kamar kita sendiri kita karena fokus kegiatannya di kamar itu kayaknya kalau misalnya ruangannya segitu-segitu aja kayak kurang deh. Akhirnya kita putusin untuk gimana kalau misalnya kita coba judul aja kamarnya, kita bikin juga maju ke depan gitu biar anak-anak tuh bisa leluasa lah mainnya gitu dan kita bisa tumbuh bareng-bareng juga dengan rumah yang sama. Iya betul, jadi kamar kita itu kamar utamanya itu nggak cukup space, apalagi dari anak pertama terus disusul anak kedua gitu kan, dari terus makin belajar jalan, belajar makin mentok kesana kemari, itu yang awal mulanya tuh mimpi wah ini harus gini gitu, terus punya balkon yang enak kalau setiap pagi-pagi bisa melihat pemandangan gitu, walaupun sebenarnya cuma pingin gitu kan, terus gimana pengen dibawa ke semua supaya lebih space-nya lebih luas. Terus kalau berarti sih dapur ya, karena dulu dapurnya kan di bawah tangga banget tuh kalau standar dari klaster kan, jadi motong-motong juga susah, terus di meja makan jadi semua agak mentok sana mentok sini lah gitu. Terus pingin banget punya dapur yang proper gitu, yang memang dedicated untuk dapur space sama ruang keluarga, karena dulu tuh kayak gang gitu aja. Gue nontonnya itu di kamar bawah itu ada kamar. Nah itu sempat kepikiran juga, aduh ini kalau diblong gitu kan, terus jadi satu, jadi nggak ada sekat antara ruang TV sama ruang tamu, jadinya itulah yang melatar belakang kita untuk renovasi sama ngejemur. Kan paling nggak suka ngejemurin di luar gitu, jadi lu pingin banget punya tempat jemuran sendiri gitu. Itulah yang melatar belakang. Kalau saya pribadi juga suka nonton film ya, jadi kayaknya kalau ada ruang keluarga yang film juga enak gitu, nyaman, luas, anak sambil bisa lihat anak-anak, kayaknya apa yang bikin betah di rumah kan. Kalau itu kan saya mulai cari-cari kontraktor tuh ya, secara online. Sama saya tanya juga, nah kebetulan di daerah Geraha Raya dan saya nggak mau nyari yang jauh gitu, kenapa biar gampang dikontrol. Akhirnya waktu itu saya coba cari di Instagram. Nah si Bina Rumah ini lagi bagus waktu itu sosial medianya, kayak masuk di feed Instagram lah kayak. Karena biar kata kuncinya kan cari kontraktor kan, terus dia masuk gitu. Ternyata lokasinya juga di Geraha dan itu kita sempat survei ya, kantornya juga ternyata dekat dari rumah, jadi kayaknya ini nih oke nih gitu. Walaupun kita udah compare ya 1-2 kontraktor lah dari teman-teman juga kita cek yang mana nih yang mau kita pilih. Terus akhirnya masing-masing kontraktor tuh kita minta ketemu gitu, karena kita pengen tahu timnya tuh siapa, apakah emang mereka ahli atau cuma bicara doang gitu. Terus bukti udah dibangun di mana yang lagi jalan kayak gitu. Kalau saya sih lihat dari timnya juga solid. Terus karena kita anak muda juga ya, maksudnya kita pengen lihat nggak yang terlalu kaku lah gitu. Maksudnya via WhatsApp juga oke, di DM responsif, di DM juga cepat balasnya. Terus timnya juga enak lah diajak ngobrol gitu. Kalau aku sih gitu. Mungkin dari perencanaan dulu ya. Dari perencanaan itu kita tektok mungkin ada lebih dari 4 kali lah ya, sesuai dari desain, warna dan lain-lain. Secara proses itu bagus, planning udah bagus, gambar tekniknya juga bagus. Kemudian
untungnya tuh ada, kalau nggak salah ada arsiteknya juga ya, sama interior design. Itu membantu istri saya untuk ngecek dapur lah gitu. Itu lumayan ya di situ ya, penataannya kayak gimana, warnanya seperti apa, dan solusi yang dikasih tuh pada saat itu nggak kekinian lah, nggak jadul lah ya. Ya sesuai ekspektasi. Jadi ekspektasi ya. karena kita bisa ngasih, misalkan saya kan nggak bisa gambar, terus saya cari di Pinterest misalnya, terus saya sampaikan seperti ini, terus langsung digambar sesuai dengan apa yang Kita ada di bayangin. bayang kita gitu. Jadi aktualisasi dari apa yang ada di itu tuh bisa bisa diwujudkan Ya, pakai gambar. pakai gambar gitu. Oke. Kalau dari proses sih ya pasang surut lah ya, kayak apa namanya, ya mungkin ada kendala-kendala di tengah, tapi masih dalam tahap wajar. Dan apa ya, kita lihat itu bukan kesalahan dari Nina Rumah secara internal sih waktu saat itu, karena pada saat pemrosesan itu ada kendala, itu ada feedback langsung lah, cepat. Iya. Yang penting Dan intinya mereka nggak kabur ya, ya, kalau misalnya ada masalah datang, kita beresin masing-masing solusinya apa kayak gitu, dan responsif. ya, as long as make sense. Iya. Itu kan kita juga sebagai customer juga berusaha Sama ngerti juga kayak gitu kan, apa yang dinamikanya lah, dengan manpower dan lain sebagainya gitu. Tapi yang terpenting itu gimana mengkomunikasikan ke customer dan kita ngerasa ya diakomodir gitu. karena kita lihat juga dari situ tuh Ada ada etikat baik gitu, bukannya di depan nanti terus nggak diselesaikan gitu. Tapi kita lihat mereka juga kayak eager untuk Nina Rumah eager untuk kita beresin backupnya dan mau beresin gitu. So far sih alhamdulillah sih lancar lah sampai saat ini. Alhamdulillah nggak menyesal mengalokasikan uang yang dimiliki dari Pak Andi dan saya sedikit. Jadi apa yang kita spend itu worth it gitu. Jadi kayak dapur, terus ya walaupun kita nggak bisa mewujudkan semuanya gitu, maksudnya secara gambar interior misalnya it's nice to have, tapi kita mesti balik lagi ke budget yang ada. Jadi saya menambah, tapi overall apa yang kita inginkan tuh secara fungsi semuanya udah dapat gitu. Jadi semuanya udah karena kita nggak ada sistem yang standby di rumah gitu, jadi semuanya memudahkan kita penghuni itu dalam mobilitas kerjaan di rumah gitu ya. Cuci baju, mandi juga jadi lebih nyaman, anak-anak juga happy banget gitu kan, dan getap. Terus suggest juga dari tim Nina Rumah, terus udah gitu dapurnya mantap, terus ya ruang tamu, kamar, semuanya alhamdulillah sih. Kalau saya pribadi atau yang wakil Pak Agus juga udah merasa fulfilled gitu, udah nyaman. This is our home. Spot paling enak dapat gini, karena bisa ngerokok juga di sana, ngafe, terus bengong ya gitu, nyari inspirasi. Dan kayaknya kalau melihat dari atas tuh kayak ngerasa safe gitu. Kalau rumah kita tuh kelihatan dari sisi. Kalau saya sih favorite spotnya sih yaitu balkon Ya dapur pastinya. Jadi lebih produktif karena emang nyaman kan, karena kalau udah nyaman mau masak apa yang tadinya mager jadi ya nggak ada alasan aja gitu ya, kecuali kalau dipanggil yang bisa kan. Tapi overall itu, dan ruang keluarga recently ya, jadi kita senang bisa ngumpul nggak hanya di kamar tapi juga di sini gitu. Jadi ruang keluarga ini ya jantungnya rumah ini lah. tetap solid gitu, komunikasi tetap dijaga, kemudian
apa ya, mungkin kalau kedepannya sih mungkin bisa berinovasi lebih dari apa ya, mungkin dari bahan-bahannya mungkin ada yang terbaru, desainnya mungkin sekarang bisa lebih futuristik atau seperti apa, dan mungkin dari sosial media mungkin lebih ditingkatin lagi dari sisi customer-nya seperti apa. Tapi kalau yang terpenting sih komunikasinya ditingkatin sih. Ya, kalau saya lihat kekuatannya Bina Rumah ini itu di timnya ya. Jadi kayak tim marketing, terus sipilnya, arsitek, itu tuh solid gitu. Jadi itu yang membuat kita juga sebagai customer nggak ragu dan nggak ada jarak gitu. Itu penting banget sih. Jadi antara customer sama kontraktor tuh udah nge-plan gitu, apa yang kita inginkan tuh udah tahu gitu. bahkan Bina Rumah tuh udah, kalau saya pribadi dan mungkin Mayang, itu kita udah anggap sebagai bagian dari keluarga kita juga gitu.